Suara saya terdengar, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya terdengar. Jelas apa enggak suara saya? Halo? Suara saya terdengar? Ya, Terdengar, Ustaz. Oke, tayyib. Alhamdulillah. jelas. Alhamdulillah, syukron. Tayyib, alhamdulillah, thumma alhamdulillah fi hadhil munasabatil mubarakah. Nahnu nastati an najtami'a maratan ukhra fi hadhil laylah. Nahnu nata'allam maratan ukhra an al-lughah al-arabiyyah. Fi hadhil lahdah atau fi hadhil munasabah nahnu sanata'allam fi'il mujarrad wal mazid. Fi'il mujarrad wal mazid. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai fi'il mujarrad dan juga fi'il mazid. Kita sudah mempelajarinya, maksud saya kita memurojaahnya dulu. Masih ingat nggak teman-teman apa itu fi'il mujarrad? Ada yang masih ingat apa itu fi'il mujarrad? Mujarrad. Mujarrad. Apa arti mujarrad itu sendiri? Fiil Ada yang tanpa tambahan. tambahan. Tanpa tambahan. Contohnya apa? Fi'il yang tanpa tambahan itu contohnya Zahaba. sahlun. Apa? Zahaba. Oh, zahaba. Zah Oke, thayyib. Zahaba. Ya, bagus sekali. Contohnya zahaba. Bagus sekali. Lalu, kalau bahasa Arabnya keluar apa keluar? Roja. Khoroja. Khoroja itu mujarad atau mazid? Mujarab. Mujarad. Masya Allah, mumtaz. Jadi, fi'il mujarad adalah fi'il yang gak ada huruf tambahannya. Sementara fi'il mazid yang ada huruf tambahannya. Fi'il mujarrad sendiri ya dalam bahasa Arab itu ada yang aslinya 3 huruf, namanya sulasi mujarrad. Ada yang 4 huruf, namanya rubai mujarrad. Sulasi mujarrad ya dia ada 6 wazannya. Aku lagi baca kitab usul fikih yang kemarin sudah itu. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Oke. Nah, terus yang mazid, ada dia mazid biharfin. Tulasi mujarrad, 3 fiil yang memiliki 3 huruf, tulasi mujarrad, dan juga mazid biharfin. Jadi udah 3 hurufnya, mazid biharfin ditambah 1 huruf lagi, jadi 4. Lalu sulasi mujarrad, mazid biharfin ditambah dengan 2 huruf, jadi totalnya 5. Ada yang sulasi mujarrad ditambah mazid bi salasati ahruf, jadi totalnya ada 6. Wa ammar rubai, sementara fi'il rubai sendiri yang mujarrodnya dia ada fa'lala yufa'lilu. Sementara mazidnya ada pada wazan tafa'lala yatafa'lalu. Oke, ini yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, teman-teman. Wal'an fi hadzal yaum nahnu nastamiru dirasatana. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita karena sudah mempelajari tentang fiil yang mujarrad dan mazid, kali ini kita akan belajar lanjutannya. Lanjutannya yaitu tentang fiil juga. Kali ini, teman-teman, kita akan mempelajari fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Seperti yang saya bilang kemarin,
Dalam bahasa Arab itu teman-teman, eh, kita bisa melihat teman-teman dalam bahasa Arab itu sesuatu itu dilihat dari berbagai aspek, dari berbagai segi. Misalnya kayak kemarin saya bilang, saya ini ada HP, ya ini ada HP. HP ini dari warnanya hitam, dari mereknya Vivo, dari harganya berapa misalnya, dari RAM-nya berapa. Jadi kita bisa lihat, oh dari warna HP itu banyak warnanya, ada hitam, silver, biru, ungu, dan lain sebagainya. Lalu dari segi RAM, ada yang berapa RAM-nya 4, ada yang 6, 8, berapa, banyak sekali. Dari yang harganya, spesifikasi harga, banyak sekali. Begitu juga dengan fiil, teman-teman. Begitu juga dengan fiil. Fiil itu sendiri, teman-teman, dia dilihat kemarin dari segi unsur huruf-huruf pembentuknya. Dari segi unsur huruf pembentuknya, ada yang terdiri dari tiga dan asli. Itu namanya thulathi mujarrad. Ada yang terdiri dari empat dan asli, rubai mujarrad. Ya, jadi kita lihat kemarin itu dari segi hurufnya ini asli atau pakai tambahan. Kalau asli namanya mujarrad, kalau pakai tambahan namanya mazid. Hadzal yaum au fi hadhihi lailah nahnu sanata'allam anil af'al min haitsi uh, maf'ul min haitsi maf'ulihi. Jadi kita mau mempelajari fiil dari segi maf'ulnya. Teman-teman tahu apa itu maf'ul? Ada yang sudah tahu apa itu maf'ul? Belum tahu. Belum Oh, tahu. bukan Maf'ul Ustazah. itu ya, apa? Gimana? Objek, bukan Objek Ustazah. bukan. Betul, betul. Maf'ul itu objek. Bagus sekali. Maf'ul itu objek. Nah, sekarang teman-teman, dalam bahasa Arab, tuh, oke, saya tuliskan dulu ya, biar teman-teman, saya share screen kelihatan nggak teman-teman? Maaf. Kelihatan? Saya Kelihatan share screen. Ustazah. Oke, oke, Kelihatan. Alhamdulillah. Toyib. Oke, sekarang saya mau tulis ini ya, tadi sampai lupa. Dalam bahasa Arab, istilah-istilahnya ya, saya tulis dulu. Ada fiil, ada fiil, ada ini. Saya tulis di kolom chat teman-teman ya, sebentar lagi. Oke. Oke, sekarang sudah saya kirim di kolom chat itu teman-teman. Teman-teman, dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab, kalau kita ngomong kata kerja, itu kita sebut dia dengan fiil. Kata kerja, kita kemarin sudah belajar macam-macam kata kerja. Bahasa Arabnya kata kerja itu apa, Ustazah? Fiil. Orang yang mengerjakan atau subjeknya atau pelakunya itu namanya fa'il. Fa'il itu subjek. Jadi subjek bahasa Arabnya itu ada dua. Satu fa'il, dua mubtada. Tapi kita belajarnya masih besok-besok lagi itu mubtada. Jadi intinya fa'il dulu. Hari ini kita ngomongin maf'ul bih. Nah, sebelum ngomongin maf'ul bih, kita harus paham dulu istilahnya. Ada fi'il, kata kerja, ada fa'il, subjeknya, dan yang kena pekerjaannya. Misalnya nih ya, eh, Lina memegang handphone. Lina memegang handphone. Linanya menjadi subjek kan ya. Kalau di bahasa Indonesia, linanya menjadi subjek. Memegangnya itu fiilnya atau predikatnya atau kata kerjanya. Handphone, handphone ini, telepon genggam ini, dia menjadi objek, sesuatu yang dipegang. Objek bahasa Arabnya maf'ul bih. Maf'ul bih. Dalam bahasa Arab, teman-teman, begini. Maf'ul itu nanti pembagiannya ada 6. Maf'ul itu pembagiannya ada 6. Satu-satunya maf'ul yang artinya objek namanya maf'ul bih. Ya.
Jadi karena masih mungkin teman-teman ada yang sudah belajar, ada yang baru belajar, tadi kayaknya ada yang baru dengar. Jadi kalau nulis karena pemula kita lengkap saja, kita nulisnya maf'ul bih, harus ada bihnya. Karena nanti macam-macam maf'ul ada 6. Oke, jadi malam hari ini teman-teman kita akan belajar mengenai macam-macam macam-macam fiil. Kita lihat dia dari segi maf'ul bihnya. Dari segi butuh nggak ya dia ini dengan maf'ul bih atau ada nggak ya maf'ul bihnya seperti itu. Baik, Al-an, eh, seperti yang teman-teman semuanya lihat. Fiil itu berdasarkan butuh tidaknya dengan maf'ul bih, dia dibagi menjadi dua. Satu fiil lazim, dua fiil muta'addi. Satu fiil lazim, dua fiil muta'addi. Lazim, apa itu fiil lazim? La artinya apa teman-teman? Kalau saya ingatnya kayak gitu. La artinya apa? Tidak. Tidak. Lah itu tidak, betul sekali, pintar. Muntas. Lazim, la artinya tidak, diingat aja. La tidak, berarti fiil lazim itu apa? Fiil yang nggak butuh objek. Gampangnya gitu. Ini kalau mau versi panjangnya. Fiil lazim adalah fiil yang cukup dengan failnya aja. Tanpa memerlukan maf'ul biha, karena nggak panjang. Intinya gampangnya fiil lazim itu apa? La tidak, berarti fiil yang tidak butuh objek. Seperti itu. Fiil lazim, fiil yang tidak butuh objek. Apa contohnya? Contohnya jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu duduk. Duduk tuh butuh objek nggak? Tidak, Eh, butuh objek nggak ya duduk itu? Kan cuma kalau saya ngomong duduk, Lina duduk, Muhammad duduk, Ali duduk, Ustazah duduk tuh butuh objek karena kan kita duduk di atas apa? Duduk di mana? Teman-teman, kalau teman-teman bilang kayak gini, misalnya saya buat contoh. Jalasat Lina alal kursi. Lina duduk di atas kursi. Nah, di atas kursinya itu saja objek. Bukan di atas kursi, di kereta api, di taman, di Belanda, di Hong Kong, dimanapun, itu hanya keterangan. Nanti susunannya hanya akan menjadi jer dan majrur. Hanya akan menjadi jer majrur. Ya, jadi fiilnya tetap jalasa. Failnya, failnya orangnya tadi jalasat ya, fiilnya jalasat karena saya, linanya menjadi fail dan nggak ada maf'ul bihnya. Alal kursinya menjadi susunan jar majrur. Jadi fiil lazim itu yang nggak butuh objek. Kira-kira apalagi teman-teman fiil yang nggak butuh objek? Coba teman-teman tuliskan di kolom chat. Saya pengen lihat tulisan teman-teman. Fiil yang nggak butuh objek. Apa aja menurut teman-teman? Fiil ya. Tidur, betul. Apa Umi bahasa Arabnya tidur, Umi ini? Koma yakumu, bagus sekali Ahi Umam. Gak butuh objek. Nama, bagus. Ada lagi, selain nama, selain koma yakumu. Pernah dengar atau pernah tahu? Istaikodo, bangun, bangun itu ya. Jadi teman-teman, kalau bangun atau berdiri itu bisa koma yakumu, wakofa yakifu. Kalau istaikodo khusus bangun dari tidur ya. Zahaba, bagus sekali Ahi Dafar. Lalu Ahi Umam, Jaro Yajri, bagus sekali Jaro Yajri. Lalu kola yakulu, bagus Umi ini berbicara. Khoroja, bagus khoroja. Mm-mm. Oh, ya oke. Ada lagi yang tahu teman-teman selain ini? Masya, bagus. Masya, Masya Yamshi ya. Masya Yamshi, bukan Masya and the Bear itu. Masya.
Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin tentang fiil ini, otomatis teman-teman udah harus tahu atau familiar dengan kosakata bahasa Arab. Kalau belajar nahwu, sebaiknya memang tidak lepas dari kosakata. Begitu juga dengan belajar muhadasah kemarin, harus diasah juga atau tahu juga tentang kosakata bahasa Arab atau mufrodat dalam bahasa Arab. Bagus sekali teman-teman. Contohnya bagus-bagus semuanya. Al-an. Al-an. Yang kedua, teman-teman. Bagian keduanya yaitu fiil muta'addi. Fiil muta'addi. Apa itu Ustazah fiil muta'addi? Fiil muta'addi. Fiil muta'addi itu kira-kira nanti tulisannya dalam bahasa Arab itu diawali huruf apa? Muta'addi. Mim. Mim. Mim, betul, huruf mim. Mutaaddi atau huruf diawali huruf mim. Huruf mim itu kalau di bahasa Indonesia kan, coba kita semuanya lihat di sini teman. Huruf mim kalau saya zoom, huruf mim kalau di bahasa Indonesia kan jadi M gini kan ya, M. Ya. M gini. Jadi fiil mutaaddi itu apa Ustazah? Fiil mutaaddi itu fiil yang membutuhkan objek. Cara ngingatnya gampang sekali seperti itu. Dulu saya ketika belajar nahwu, awal-awal itu saya ngingatnya kayak gitu. Lazim, lah tidak, berarti nggak butuh objek. Mutaaddi membutuhkan objek, sama-sama depannya M. Ya, jadi kalau pengen versi ininya ya, definisinya, fiil mutaaddi adalah fiil yang tidak cukup dengan fa'ilnya, melainkan memerlukan maf'ul bih. Gampangnya, fiil muta'addi membutuhkan objek. Membutuhkan objek. Ah, contohnya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ini. Intinya, fiil muta'addi itu butuh objek. Ada dalam bahasa Arab, fiil itu muta'addi yang butuh satu objek. Kayak sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u itu dengar atau mendengar. Saya mendengar suara azan. Sami itu adzan. Sami itu adzan atau sami'a Muhammadun al-adzan. Al-adzana maf'ul bih, objek ya. Nah, maf'ul bih itu dalam bahasa Arab dia harus nasab atau dia harus fathah gampangnya. Sami'a Muhammadun al-adzana. Sami'a Muhammadun al-kalama. Misalnya seperti itu. Jadi sami'a itu butuh satu objek atau satu maf'ul bih. Ada yang muta'addi pada dua maf'ul bih. Contohnya asal maf'ulnya mubtada khobar. Jadi ini pembahasan agak tingginya. Jadi gampangnya kalau teman-teman pakai donna dan teman-temannya. Donna ini eh, menyangka. Muhammad mengira Ali pintar. Jadi yang kita punya kata-kata Aliyun mahirun. Mubtada khobar kan? Aliyun mahirun. Oke, saya tuliskan di Word ya, biar teman-teman ada bayangan. Sebentar, masih loading Word-nya. Oke, saya ganti dulu share screen. Oke, teman-teman. Oke. Kelihatan saya share ini Word. Kelihatan Ustazah. Kelihatan, Zah. Udah kelihatan tulisannya? Belum. Belum, ya betul, belum. Karena saya juga belum nulis ini kebetulan. Oke, sebentar. Ini. Jadi teman-teman, dalam bahasa Arab, ya, zona, zona itu masuk pada susunan mubtada khobar. Gampangnya, kalau saya mau ini, ada kita punya kata-kata Muhammadun, mahirun.
Saya punya kata-kata Muhammadun Mahirun. Muhammad ini dia jadi mubtadanya, Mahirun ini khobar. Apa sih mubtada khobar itu? Intinya gini, udah ada kalimat lengkapnya. Muhammad itu pintar. Muhammad itu pintar. Kalimatnya udah sempurna. Kemasukan donna. Jadi diawali donna. Donna itu kan fiil. Namanya fiil butuh subjek. Nah, sekarang saya kalau memasukkan kata ini ke dalam, saya buat lagi kalimat baru, ya. Saya buat lagi kalimat baru. Bunyinya jadi seperti ini. Contohnya ya. Donna Aliyun Muhammadan Mahiron. Kalau yang tadi kalimatnya cuma Muhammad itu pintar. Kalau sekarang dhanna artinya mengira. Ali mengira, apa yang dikira sama Ali atau apa yang disangka sama si Ali ini? Ali menyangka bahwasanya Muhammad mahiron. Muhammad itu pintar. Jadi dhanna di sini adalah fiil. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya donna atau subjeknya adalah kata Ali ini. Dia subjeknya, Ali ini. Lah, Muhammadnya ini menjadi apa? Muhammadnya adalah maf'ul bih pertama. Yang disangka. Ya, nyangka apa sih? Ali itu nyangka apa? Muhammad. Nyangka Muhammad. Kenapa Muhammad? Pintar. Jadi Muhammad ini maf'ul bih pertama, Mahiron maf'ul bih kedua. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Takutnya saya teman-teman bingung. Ada pertanyaan dulu? Belum ada? Atau ada pertanyaan? Mahiron ada Ustazah. Iya, gimana? Mahiron itu bukannya naat Ustazah. Bukan, bukan Ukti Rosida. Dia bukan sifat. Kalau sifat harus sesuai dengan kata sebelumnya. Muhammad itu ma'rifah. Kan kita sudah belajar kemarin. Nama orang itu termasuk nama orang itu termasuk ma'rifah, sesuatu yang kita ketahui. Kalau nakiroh itu pakai tanwin, ma'rifah itu nama, salah satunya nama. Berarti eh, Muhammad kan ma'rifah, mahironnya nakiroh, berarti ini tidak bisa menjadi naat. Mahirnya kalau kita lihat di sini, mahirnya di sini dia menjadi khobarnya. Tidak bisa, bukan artinya kalau kata Muhammadun mahirun, seperti kata saya tadi, kalimat Muhammadun mahirun artinya Muhammad itu pintar. Kalau saya ganti ke bunyinya kayak gini, Muhammadun al-mahir. Muhammad yang pintar itu kenapa? Nah, jadi kalau bedanya gitu, Uhti Rosida. Ini bukan nggak bisa menjadi naat karena mahirnya sendiri nakiroh dan Muhammadnya ma'rifah. Jadi bukan susunan naat, tapi susunan mubtada khobar yang kemasukan donna. Oke, ada pertanyaan lain, teman-teman? Atau Uhti Rosida masih mau tanya lagi? Oh, ini ada di chat ini apa ini? Nggak bisa jadi sih. Apa Uti Rasida? Maaf saja nanya lagi. Ya, silakan. Kan pernah belajar waktu pondok itu namanya eh, isim kana, isim zona wa akhwatuha gitu. Cuma kan jadi tadi Ustazah bilang itu zona itu adalah fi'il. Mm-mm. Berarti ada saudara-saudaranya itu. Mm-mm. Siapa saudaranya Ustazah? Oke, kita lihat ya, biar teman-teman tahu semuanya.
Oke, nih saya ganti share screen lagi habis ini sebentar. Hmm, ini saya mau share. Oke, sebentar ya. Kita lihat di gambar. Saya- yang bisa kita lihat bersama-sama. Bisa. Oke, saya share screen. Ini saya lihatkan biar teman-teman langsung nanti bisa bersama-sama lihat. Oke, sudah kelihatan ya. Dalam bahasa Arab, donna ini punya ini banyak sekali saudara-saudaranya. Ah, donna, donna wa akhwatuha. Saudara-saudaranya ada beberapa. Donna, hasibah, khola, za'ama, ro'a, alima, ittakhoda, ja'ala, sami'a, wajada. Jadi kita lihat di sini. Kalau donna artinya menyangka atau mengira. Ini utirasi. Kelihatan ya? Saya share screen. Ini kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Kelihatan Zul. saja. Oh, sudah ya. Donna ini artinya menyangka atau mengira. Mungkin kalau teman-teman lihat atau banyak maroji ya, berbeda-beda. Kalau melihat maroji itu berbeda-beda pakai bahasa Arab. Saya punya PDF-PDF-nya pakai bahasa Arab. Saya lihatkan di Google aja biar teman-teman bisa langsung lihat bahasa Indonesianya. Donna artinya menyangka atau mengira. Nah, menyangka atau mengira. Jadi zona ini teman-teman, ya, kalau teman-teman mau pakai zona ini, dia butuh dua objek seperti tadi saya jelaskan. Lalu ada lagi artinya sama kayak zona, yaitu hasiba, artinya mengira juga atau menyangka juga. Sama aja, cara penggunaannya sama, cuma berbeda bahasanya lah. Yang satu Dona yang satu ini, Wah, Masya Allah, hasibah. Lalu selanjutnya ada khola. Khola artinya bisa menduga, bisa juga artinya membayangkan. Nah, seperti itu. Zaima artinya menduga juga atau mengira. Tapi kalau zaima ini lebih kepada keyakinan. Jadi ngiranya ini eh, kayak udah yakin banget lah gitu dia. Yakin dia, ngiranya dengan penuh keyakinan. Kalau yang tadi-tadi ya ngira aja, nyangka aja gitu. Tapi nggak terlalu mungkin bisa yakin, bisa nggak yakin. Tapi kalau zaima itu udah pasti menduganya atau menyangkanya penuh keyakinan. Lalu ada ro'a. Ro'a seperti yang kita tahu, eh, ro'a ini artinya melihat, ah, melihat, atau bisa juga berpendapat, bisa berpendapat. Lalu alima, alima ini mengetahui, artinya mengetahui. Ini saya sebutkan dari tadi saudara-saudaranya Dona ya. Alima mengetahui ini kalau kita mau contoh ya, contohnya Ustazah Alima atau mengetahui contohnya atau saya buatkan contoh ya. Alima ahi umam, Alima umam, Alima umam, Muhammadan najihan. Ahi umam mengetahui bahwasanya Muhammad itu najihan, sukses. Seperti itu. Jadi suksesnya
Suksesnya menjadi maf'ul bih kedua, Muhammadan najihan. Lalu ittakhoda bermakna ja'ala nanti, menjadikan. Nah, ada juga ja'ala, artinya menjadikan juga. Jadi sama-sama. Sami'a, kalau sami'a ini yang kita tahu ya, sami'a di sini butuhnya satu objek sebenarnya. Tapi bisa juga sami'a ini membutuhkan dua objek juga bisa. Ada sumber yang mengatakan seperti itu. Lalu ada wajada, mendapati. Semasyhurnya, semasyhurnya atau yang terkenalnya, teman-teman, yang termasuk temannya Donna, biasanya satu, Donna, Hasiba, ini saya ambilkan referensi yang paling banyak, biar teman-teman, maksudnya yang teman-temannya ada banyak, biar teman-teman semuanya yang ikut kelas ini bisa semakin luas gitu pengetahuannya. Satu biasanya donna, dua hasiba, lalu za'ama, ada za'ama, ada tiga, ada za'ama, lalu alima, ittakhoda. Biasanya lima ini, biasanya lima ini. Nah, tapi nggak apa-apa karena semuanya ini ada sampai 10 karena pasti ini juga ada referensinya, ngambil dari berbagai macam kitab. Oke, seperti itu. Jadi intinya, cara penggunaan semua fiil-fiil ini semuanya fiil ya, bukan isim. Ya, ini semuanya fiil. Jadi cara penggunaannya adalah membutuhkan dua objek, membutuhkan dua maf'ul. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan mau tanyakan langsung Fadol, mau tanya di chat boleh. Oke. Saya Ustazah. Syukron ya. Ya, kan rombongan semuanya yang bertanya. Ya, silakan angkat tangan dulu. Dulu Anda awalan. Silakan. Saya Ustazah. Umam Ustazah. Ya, silakan, silakan. Itu zona dan saudaranya itu kan membutuhkan dua objek itu ya Ustazah. Betul. Nah, tadi itu yang ro'a itu kan nggak harus dua objek kan Ustazah. Bisa juga ya. Ro'a itu Mm-mm. melihat itu. Apa harus dua Mm-mm. objek juga Ustazah? Kalau zona saudaranya itu dan saudaranya itu. Ini kan dia dari ini ya, ahli umam ini dari web ya, ini dari web dan dia otomatis dia punya referensi. Kalau saya lebih cenderung ro'a yang masyhur itu cuma butuh satu objek. Jadi misalnya ro'a itu kah, saya melihatmu, udah objeknya cuma satu aja. Mungkin ini berpendapat ya, berpendapat. Saya berpendapat mengenai ini bahwasanya seperti itu. Jadi artinya ro'a sendiri dalam bahasa Arab bisa melihat, bisa bermimpi, bisa berpendapat. Tapi yang umum, seperti yang ahli umum dan saya dan teman-teman pahami, yang umum ro'a itu cuma butuh satu objek. Oke, pertanyaan Mana lain? Ustazah? Afwan. Iya, oke, Abu Rifki. Berarti bukan isim dona, seperti isim kana. Betul, bukan isim dia. Dia fiil. Dona itu fiil, bukan isim. Silakan, Uhti Roshida. Ya, mau nanya sama itu saja di apanya pun kok isim gitu, enggak Dona, di dona itu judul yang fiil. tadi. Mm-mm. Apa? Yang Ustazah di An-Najah tadi juga isim gitu Ustazah. Di mananya? Di, Oh iya, ini kok ya, iya, Oh, Masya Allah, Ustazah di bilang itunya ya. itu fiil. Saya berpikir pun itu fiil zonna ya zunnu Iya, begitu. betul. Betul, oh, ternyata ininya ya, di webnya itu. Ya, sebentar saya Iya, lihat. Oh, ya ini yang sebelumnya buat pantesan bingung. Ya, iya. fiil, Afwan, fiil. Oh, saya carikan sumbernya. Nanti saya kirimkan PDF saya kalau mau. PDF saya bahasa Arab soalnya. Kita Mau lihat. Boleh saja. kirim Ustazah. Ya nggak apa-apa Zah, mau Zah sumber aslinya Mau Zah. ya. Nanti saya kirimkan aja. Teman-teman kalau pengen belajar nahwu yang gampang itu pakai nahwu wadih itu gampang. Donna.
Oke, ini saya Nahul wadi pakai bahasa tunjukkan. Arab semua maksudnya. Apa? Nahul wadi pakai bahasa Arab semua. Mufrad tadi Iya banyak betul, lupa. tapi kan gampang. Oke. Oke, saya share screen lagi biar teman-teman lihat. Kalau saya biasanya carinya seperti itu. Mana ini? Oke. Ini. Kelihatan teman-teman saya share ini ya, search saya lagi nyari gini ya. Ini saya cari tadi hal donna fiil, saya tulisnya kayak gitu. Apakah donna itu fiil? Nih jawaban-jawabannya. Ah, donna wa akhwatuha af'alul yakin. Donna dan gengnya atau donna dan saudara-saudaranya itu merupakan fiil untuk apa ya menyatakan keyakinan, kiraan keyakinan. Jadi fiil ini semuanya fiil donna. Ini jadi donna itu fiil. Oh, tadi itu aja yang ternyata sumber saya tadi yang agak kurang tepat. Saya pikirnya yang cari banyak ya. Oke, jadi donna kita sepakati teman-teman, donna itu fiil. Makanya dia butuh objek, makanya dia butuh maf'ula ini. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita Ada lanjut saja. ya. Apa? Ya, Oh, eh, zona berarti fiilnya fiil mutaaddi ya, yang membutuhkan objek. betul, betul, betul. Donna butuh menyangka, butuh objek. Misalnya, Oh. Ahi Suhendra bertanya, Ahi Hendra bertanya, Ahi Hendra menyangka, mengira, menduga. Apa yang diduga? Butuh objek. Hmm. Ahi Hendra menduga polisi. Ahi Hendra menduga polisi. Polisinya kenapa? Belum jelas di situ. Ahi Hendra menduga polisi itu baik. Polisi itu jujur, misalnya seperti itu. Jadi di sini eh, menduga, mengira, menyangka itu butuh dua maf'ul. Oke, Hmm. kita Syukron lanjutkan ya. Ustazah. Afwan, Ahyendra. Kita lanjutkan di sini teman-teman. Ada lagi mutaaddi yang dua maf'ul lagi. Contohnya atau yu'ti. Kalau zona, jadi yang harus teman-teman pahami, zona DKK, zona dan gengnya tadi, zona dan teman-temannya tadi, dia itu masuknya ke mubtada khobar. Zona masuknya ke mubtada khobar. Jadi sudah ada mubtada dan khobar, terus dimasukin zona. Sudah ada kalimat dulu sebelumnya yang sudah sempurna. Muhammad pintar. Terus dimasukin zona tadi. Zona Ali Muhammadan Mahiron. Ali menyangka bahwasanya Muhammad itu pintar. Nah sekarang ada sih dalam bahasa Arab kata-kata eh, yang nggak harus masuk kepada mubtada khobar seperti atau yu'ti. Artinya memberi, memberi, ngasih, ngasih. Misalnya eh, atau Muhammadun al-fakir. Muhammad ngasih ke orang fakir. Muhammad ngasih ke seorang fakir. Apa yang dikasih? Fulusan atau nukudan, uang. Di sini atau Muhammadun. Aktonya fiil, Muhammadunnya fa'il. Saya tuliskan dulu, ternyata enaknya ditulis. Oke, di sini. Akto Muhammadun al-faqiro nukudan, atau an-nukuda. Atau nukudan juga boleh. Nukud itu artinya uang ya. Atau Muhammad. Muhammad memberi. Siapa yang diberi sama Muhammad? Fakir. Ini maf'ul bih pertamanya. Jadi Muhammad ngasih. Ngasih ke siapa? Fakir. Fakir ini maf'ul bih pertama. Nukudan maf'ul bih kedua. Uang. Di situ teman-teman. Jadi atau
Atau di sini eh ya atau di sini adalah fiil yang membutuhkan dua objek. Dua objeknya nggak harus mubtada khobar. Oke, oh, ada pertanyaan di chat. Isim yang dimasuki donna dan saudaranya itu udah betul. Isim yang dimasuki donna dan saudaranya udah pasti mubtada khobar. Pasti. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan atau kita gabung aja nanti pertanyaannya sama setelahnya ini ya. Mutaadi tiga. Oke, saya ganti share screen-nya dulu. Muat. Selanjutnya, mutaadi dengan tiga maf'ul. Mutaadi dengan tiga maf'ul. Contohnya anba'a yunbi'u. Nah, ini hanya sedikit teman-teman bahasa Arab yang di luar kebiasaan atau di luar yang biasa kita dengar seperti ini hanya sedikit saja kaidahnya. Mutaaddi dengan tiga maf'ul. Jadi ini mutaaddi membutuhkan objek tiga maf'ul, tiga objeknya. Anba'a yunbi'u. Artinya anba'a yunbi'u itu memberitahu. Anba'a Muhammadun. Saya tulis di sini lagi biar teman-teman bisa lihat ya. Ah, Anba'a Muhammad. Anba'a. Zaidun aja. Zaidun. Atau nggak usah pakai A juga boleh. Atau mau pakai A juga boleh bebas saja. Anba'a Zaidun. Muhammadan. Zaid memberitahu Muhammad. Anba'a yunbi'u. Surat An-Naba itu loh. Surat An-Naba. Naba itu artinya berita. Anba'a yunbi'u memberitahukan atau memberitakan. Jadi anba'a Zaidun. Zaid memberitahu atau memberikan kabar, memberikan berita Muhammadan kepada Muhammad. Muhammad di sini maf'ul bih pertama. Apa yang dikasih tahu? Imtihanan. Bahwasanya ujian itu, kenapa ujiannya? Fashilan, gagal atau nggak jadi. Nah, ujiannya gagal. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini butuh tiga objek, teman-teman. Oke, Ustazah. Makasih ya. Eh, Gimana ya, Ja, kita biar tahu bahwasannya, oh ini nih butuh dua objek, oh ini butuh tiga objek. Selain dari yang Ustazah contohkan, maksudnya di dalam teks tiba-tiba kita temukan. Nah, gimana kita tahu bahwasannya, oh ini termasuk butuh dua nih, maf'ul binya, ini yang tiga, ini yang satu. Pripun ya, Ja? Nuhun, Ja. Bagus sekali, Mumtazah Ukti Yasmar. Bagus sekali, Ukti Yasmar, Mumtazah. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, kita belajar Nahwu Shorof. Sebelum kita belajar Nahwu Shorof tadi, kata saya, sebaiknya kita belajar mufrodat, kita belajar kosakata. Nah, jadi banyak sekali, bahkan untuk kita pengen belajar baca kitab atau kita pengen baca teks bahasa Arab gitu ya, untuk biar baca teks itu udah kayak baca koran atau kayak baca novel atau teman-teman yang suka baca itu kan kayak kita baca chat gitu ya dari teman kita atau apa gitu. Walaupun panjang kita tetap bisa aja ya bacanya gitu, nggak capek gitu. Walaupun bahasanya disingkat-singkat kita masih bisa bacanya. Teman-teman, untuk seperti itu pun dulunya kita dulunya kita kan belajar. Dulunya kita belajar kan? B A B B. Terus T I T T K tik batik misalnya seperti itu. Jadi kita masih ngeja. Dulu kita belajar ngeja dan lain sebagainya. Satu berproses, dua dua di
kalau teman-teman belajar nahwu sorof, kaidah seperti yang saya pernah bilang ya pada beberapa pertemuan lalu, kaidah dalam bahasa Arab atau tata bahasa Arab itu ada 3. 1 nahwu, 2 sorof, dan 3 balaghah. Di antara atau seluruh 3 ini, di tata bahasa ini, paling atas, topnya itu apa? Topnya justru tidak saya sebutkan tadi. Topnya apa? Pembiasaan. Pembiasaan atau mumarosah, prakteknya. Jadi melalui pembiasaan-pembiasaan atau sering praktek, teman-teman nanti akan menemukan, oh ya, kemarin saya gini. Terus nanti mungkin ada yang negor atau teman-teman ketika lihat baca soal seperti itu, nanti ada. Kalau saran saya, harus memang kalau untuk pemula memang kita harus ada pedomannya, harus ada bukunya, baca-baca aja, sering baca nanti akan menemukan sendiri. Eh, Kalau di Quran itu kan ittakhodahu huzwa, ittakhoda dia laki-laki menjadikan hu-nya terus huzwa. Jadi ittakhoda itu pasti punya 2 maf'ul. Nah, itu contoh yang tiba-tiba aja muncul di kepala saya karena memang apa? eh, ini apa namanya pembiasaan teman-teman. Jadi itu ya 1 pembiasaan, 2 memang harus ada baca bukunya, baca buku, lalu tanya ke guru. Nanti insya Allah saya share. Kalau nggak PDF saya share link yang teman-teman bisa lihat fiil-fiil yang dia butuh 2 objek dan lain sebagainya. Mm-mm. Karena saya kiranya kalau dari kemarin-kemarin eh yang ikut kelas ini atau biasanya ikut kelas itu teman-temannya dari basic sekali, ada dari basic sekali atau memang sudah tahu tentang ini. Jadi biasanya nggak pakai cuma butuh modul ini aja biasanya mereka. Tapi bagus sekali Uti Yasmar, pertanyaan yang bagus sekali. Kayak ini ada di pertanyaan di chat. Yang 3 objek, apakah mubtada khobar semua, apa yang lain? Iya, biasanya mubtada khobar juga. Yang biasanya 3 objek itu. Bisa juga nggak mubtada khobar juga boleh aja. Bebas, bebas aja. Oke, terakhir teman-teman kita bisa lihat di sini yang saya share ini. Ah, Kalau dari tadi kan kita agak lama nih ngomongin mutaaddi ya. Ternyata fiil lazim, kalau teman-teman masih ingat, lazim. Tidak. Yang tidak butuh objek itu teman-teman, kita bisa loh menjadikan fiil yang nggak butuh objek menjadi butuh objek. Fiil lazim bisa kita mutaaddikan. Jadi ada caranya untuk memutaaddikan fiil lazim. Fiil yang nggak butuh objek jadi butuh objek dengan cara merubah wazannya, merubah wazannya atau merubah polanya. Polanya dirubah jadi apa? Jadi fa'ala yufailu. Kalau minggu lalu kita udah belajar ya macam-macam eh, wazan-wazan. Nah, sekarang kalau yang awalnya fa'ala menjadi fa'ala. Dari awalnya jalasa menjadi jalasa, yujalisu. Jalasa itu duduk. Kalau jalasa, yujalisu mendudukkan. Jadi Lina duduk, jalasat Lina. Udah, kalimatnya udah sempurna. Tapi kalau jalasat Lina, Lina mendudukkan bintaha, anaknya, misalnya seperti itu. Ya, jadi dia butuh objek kalau jalasa. Lalu ikutkan wazan af'ala yuf'ilu. Contohnya khoroja. Ikutkan ke wazan af'ala yuf'ilu. Akhroja. Akhroja. Kalau khoroja Muhammadun. Muhammad keluar. Udah selesai. Kalau akhroja Muhammadun taliban. Muhammad mengeluarkan seorang murid. Jadi akhroja. Dirubah menjadi af'ala wazannya. Lalu ada fa'ala yufa'ilu. Berubah wazannya dari fa'ala menjadi fa'ala yufa'ilu. Contoh farroha yufarrihu. Ini farroha yufarrihu ini dari fariha yafrahu. Fariha senang. Fariha Zaidun. Zaid senang. Udah kalimatnya udah sempurna. Nggak butuh objek. Perasaan itu nggak butuh objek. Muhammad senang.
Kalimatnya sempurna. Kita ganti wazannya menjadi farroha yufarrihu. Farroha Muhammadun ummahu. Muhammad menyenangkan atau membuat senang ummahu, ibunya. Nah, jadi fi'il lazim itu teman-teman bisa kita ubah menjadi fi'il muta'addi. Dengan cara apa? Satu-satunya cara dengan merubah wazannya. Wazannya kita ubah ke apa? Ke fa'ala yufa'ilu atau af'ala yuf'ilu atau yang ketiga fa'ala yufa'ilu. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Saya Ustazah. Ya, silahkan. Berarti Tafadhol. ini fi'il Mm-mm. lazim yang dari sulasi mujarrad ya Ustazah, yang bisa dimuta'addikan. Ya, 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 Pasti betul. bisa gitu Ustazah, yang dari sulasi mujarrad. Insya Allah, kemungkinan besar bisa. Berarti tidak usah lihat kamus lagi deh Ustazah, langsung buat aja gitu. Kak, tinggal dirubah begini. Iya, Ya, biasanya kayak gitu, biasanya. Oke. kurang Oh Ustazah. ya, ada pertanyaan lagi. Betul, betul. Jadi kemarin kan kata saya itu setiap perubahan, setiap mazid itu punya fungsi. Kemarin minggu lalu kalau bisa dilihat di rekamannya, eh, saya tuh bilang kayak gini, teman-teman, sebenarnya ada rahasia. Rahasianya setiap tambahan di fiil yang mazid itu, setiap tambahan huruf itu ada faidahnya, ada fungsinya. Ini salah satu fungsinya, yaitu memutaatikan. Jadi membuat fiil-fiil yang lazim menjadi mutaati. Jadi khoroja menjadi akhroja. Rubah menjadi mutaati. Itu fungsinya. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, di sini teman-teman, dulu ketika saya pernah pelatihan metode Al-Miftah gitu ya, di Sidogiri itu, saya pernah tanya, karena pertanyaan ini tidak saya dapatkan jawabannya dulu. Ketika di kuliah atau ketika di pesantren, saya tanya ketika saya ikut pelatihan pengajaran Al-Miftah di Sidogiri. Ustadz, bagaimana cara membedakan lazim dan mutaaddi bagi pemula? Otomatis teman-teman yang barusan tanya atau yang dari tadi bertanya gitu, atau yang komen, udah tahu artinya kan? Maksudnya kalau dhahaba itu pergi, roja'a pulang, nama tidur, kan udah tahu artinya. Jadi bisa ngebedain karena udah tahu bahasa Indonesianya, ya kan? Eh, itu cara pertamanya adalah dengan melihat artinya, dengan kita tahu artinya. Ternyata dalam pengalaman saya mengajar di Pare, banyak loh pelajar-pelajar atau banyak orang yang belajar itu dia nggak tahu kata kerja ini butuh objek nggak sih Ustazah? Seperti itu. Jadi gimana caranya? Kata pengisinya ketika ustadznya bilang seperti ini. Jadi kita bisa lihat dari gerak tubuh. Gerak tubuhnya bagaimana? Fiil lazim itu 85% ya. 85% fiil lazim itu yang membutuhkan gerak seluruh tubuh. Jadi kalau seluruh tubuh bekerja, seluruh tubuh melakukannya, itu fiil lazim. Kalau mutaati hanya sebagian anggota tubuh. Contoh, lari. Ahi umam lari. Jaro umam. Kalau ahi umam lari, nggak mungkin kan tangannya ketinggalan. Kan tangannya ikut lari juga. Rambutnya ikut lari juga. Jadi lari itu pasti lazim. Koto'a umam al-lahma. Ahi umam memotong lahma, daging. Lahman, daging. Jadi di sini koto'a memotong itu yang motong hanya tangannya.
hanya sebagian anggota badan itu muta'addi. Jadi teman-teman bisa mengetahui lazim muta'addi itu dari artinya, selain dari artinya, dari gerak tubuh. Kalau seluruh anggota tubuh yang bekerja itu lazim, 85%-nya lazim. Lalu ada kalau sebagian anggota tubuh yang bekerja itu muta'addi. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin teman-teman. Berarti anu juga ya Ustaz. Kalau Apa? mutaaddi itu lihat dari kalau ada maf'ulnya berarti sudah mutaaddi gitu Ustaz. Kalau nggak tahu Betul. artinya. Betul. Betul. Kalau ada maf'ulnya itu pasti muta'addi. Hmm. Oke. Pertanyaan lain, teman-teman? Belum ada? Oke. Oh, Oh ya, kalau ada yang ini pertanyaan. Ustazah, Apa, gimana? apa tadi saya suka kadang bingung misalnya bedanya zahaba dengan eh zahibun itu apa? Dhahaba Ya, pergi. Dhahibun orang yang pergi. orang yang pergi. Ini pembahasan sorof. Pembahasan sorof. Kalau dhahaba pergi, dhahibun orang yang pergi. Itu sama zahibun itu sama dengan ini ya Ustazah. Apa namanya ismiyah gitu ya? Betul, betul. Dhahaba itu fiil, dhahibun. Kemarin kalau Abi ikut pada pertemuan-pertemuan kemarin, ciri isim itu pakai tanwin. Ciri isim itu pakai tanwin. Jadi dhahibun udah pasti isim. Kalau dhahabanya fiil. Oke. Oh ya, ada pertanyaan. Makan, minum. Iya. Makan, makan apa? Minum, minum apa? Butuh objek. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sampun za, paham. Syukron za. Afwan. Ahi Umar? Itu yang kalimat akto itu tadi Ustaz. Itu kan membutuhkan dua maf'ul Ustaz. Gimana Ahi Umar? Maaf, maaf, saya barusan agak putus-putus di saya. Yang kalimat akto itu kan membutuhkan dua maf'ul itu kan. Iya, betul, betul. Ya. Kalau kalimat seperti ini Ustaz, akto itu fulusan ila Muhammadin. Yuk, kebalik. Itu Harusnya kalimatnya Ahi Umar harusnya bisa bisa seperti itu, tapi kurang fasih Ahi Umar, kurang fasih. oh Harusnya Akta itu Muhammad dan Fulusan. oh Itu yang iya ya. fasih. Secara kaidah betul. Kalau Oh iya. Muhammad, misalnya ada pertanyaan Ustazah, Aina Muhammad, Muhammadun Zahibun. Gitu jawabannya. Bisa Ustaz. Bagus, bisa. Bisa. Mm-mm. Oh, Muhammad sedang pergi atau Muhammad orang yang sedang pergi atau gimana itu terjemahannya? Muhammad pergi. Muhammad pergi gitu ya. Itu nggak butuh. Mm-mm. Oh, kalau yang itu yang sebut dengan lazimnya itu ya Beda, beda. beda. Muhammad pergi. Kalau Abi pakai zahibun, intinya gini Abi. Hari ini pembahasannya saya kurang tahu Abi tadi terlambat atau tidak. Kita pembahasannya fiil. Fiil itu kata kerja. Sementara kalau pakai zahibun, seperti Abi bilang tadi, zahibun itu isim. Jadi itu agak keluar dari materi kita. Oh ya. Agak keluar dari materi kita. Kalau Abi jawabnya Aina Muhammad, Zahaba Muhammad. Nah, itu fiil lazim. Zahaba Muhammad. Zahabanya fiil. Kalau Abi bilang Aina Muhammad, Muhammad zahibun. Beda lagi pembahasan. Itu jumlah ismiyah. Belum kita pelajari. Kita baru belajar fiil. Ah. Jadi kalau buat teman-teman bayangannya teman-teman ya, kayak kita ngomong, saya ngomong pakai bahasa Arab nih. Dari tadi saya ngomong aja tuh bisa ngomong, karena tahu huruf.
Udah tahu huruf saya. Saya tahu huruf, saya gabung huruf-huruf itu jadi kata. Kata saya gabung menjadi dua kata. Jadi syibeh jumlah, dua kata atau frase dalam bahasa Indonesia. Kata-kata-kata saya gabung jadi kalimat. Kalimat-kalimat saya gabung lah, jadi ini. Jadi pembelajaran, jadi pidato, jadi puisi, jadi nyanyian. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, hari ini kita ini masih ngomongin bagian bahasa Arab yang baru kata. Baru kata. Huruf sama huruf kita gabung jadi kata. Jadi kita lagi ngomongin kata. Kata yang kita omongin hari ini khususnya tentang fi'il lazim. Fi'il lazim dan muta'addi. Nah, jadi ada dalam bahasa Arab itu ada lumayan banyak komponen ya. Memang nampaknya susah, tapi sebenarnya gampang. Nanti kalau teman-teman sudah tahu. Makanya belajarnya step by step, pelan-pelan saja. Oh, ini ada pertanyaan, saya baca di kolom chat. Kataan ba'a. Oke, nanti saya kirimkan ya, teman-teman ya. Nanti saya kirimkan macam-macam fiil yang butuh dua, butuh satu, butuh tiga, kalau ada nanti saya kirimkan insya Allah. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan lain, berhubung saya mau kelas ya, saya bisa teman-teman tanya di saya lewat WA. Baik, nakhtatim liqa'ana bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika